Awesome, we're live. Wow, we have like 78 live out of 570 registered. Keren. Alright guys, halo semuanya. Ini sambil nunggu ya teman-teman yang ini. Kita tunggu sebentar sebelum kita mulai acaranya. Let me know Anda dari mana aja. Pontianak, oke dari Padang. Awesome. Palangkaraya, Bari, Wijaya dari Jogja. Hai. Wow, thank you so much guys. Ini bakal keren banget nih malam ini nih. Makassar, Andi, cepet banget. Rizky dari mana? Surabaya. Lydia dari Bandung. Awesome. Kapan nih kita ke Bandung ya? Kita mesti jadwalin nih ke Bandung nih. Foni dari Surabaya, Ervan dari Tangerang. Ya Bandung itu jarang sih. Didi dari Pontianak. Alright. Awesome. Sunario dari Lombok. Kita 3 menit lagi kita mulai guys. In 3 minutes we start. Oke. Afif dari Bandung. Pak Andi Makassar. Bro, Makassar bro. Ya. Banyak beberapa. Max. Albert, we got Max here. Speak English, man. Oh my God. Yes, of course we can speak English, but you know, all the audience is in English. So, kind of tricky, man. let's do a version in it. The translator, I think. Yeah, I know. Sorry, but we're gonna talk in Indonesia this time. So, I don't know, Albert, are you speaking in English? Yeah, maybe 20%. 20% in English. Agung Wibowo, Kebayoran Lama, Ariana, Jakarta Selatan. Awesome. You from Singapore? Singapore bisa bahasa Malay. Yeah, I think if you come to the workshop, are you going to speak in English? Workshop is in Medan, by the way, so it's pretty close to Singapore, like 45-minute flight, I think. Yeah. 45 minutes. Yeah. 2 more minutes. Max, just come to Medan, man. Come on. I once, in I think last year, once I got a attendee from Vietnam. I got attendee from Vietnam, so I totally have to speak in English in my class, like 95% in English. Yeah. But you know, from Singapore, I think you should able to speak Malay, man. All right. So follow my Facebook. Thank you so much. Yeah. Usually I post in my YouTube, and after a week, I use the subtitle in English. So okay, Bernadetta, Bekasi. Okay, Ucep, Tasikmalaya. Didit bahasa, please. Now we have conflict of interest of language. Okay. Hey Didit, I'm talking to Max by the way. So kita tunggu 1 menit lagi. No, the Chinese here don't speak Malay here. Only Malay speak Malay. Dennis is from Singapore. So we got several people from Singapore. I don't know how can you join our webinar this time. Probably because I posted my profile on Facebook, right? Eric, hey bro, apa kabar nih? Eric dari Malang, right? Eric, Diditko konser ke Pontianak, Jos. Okay, we start in 1 minute. No subtitle. Probably you need to buy the what do you call earphone, something that has the ability to translate the you know the language. Vicky, I cannot speak Jawa deh. Susah buat. Even for me, it's tough to speak Jawa. Adinata Pekanbaru. Dennis is from Singapore as well. Hi, so, okay. Alright guys, thank you so much udah meluangkan waktu hadir pada malam hari ini. Ini udah lama kita nggak ngadain webinar bareng Albert juga. Ini kebetulan dia baru pulang jalan-jalan kayak hampir 2 bulan di Europe. Akhirnya kita todong langsung untuk lakuin webinar. Nah, in this webinar, he's gonna share about 100 million, right, campaign something. Nah, dia akan share tentang itu, campaign, study case campaign
yang menghasilkan omset ratusan juta di Facebook gitu ya. Also dia juga akan share tentang apa tadi offline ya, offline bisnisnya juga ya. Jadi ada study case tentang offline bisnisnya. Oke, so kebanyakan orang berpikir bahwa kalau bisnis digital dan Facebook dan sebagainya itu cuma untuk dunia digital banget gitu ya, hanya digital world gitu. Padahal if you use Facebook, basically you can sell almost anything sih sebenarnya. Online, offline doesn't really matter. Jadi semuanya sih bisa sih. For example, if I have a workshop, kalau saya punya workshop itu kan offline. Tapi workshop offline saya juga create semua campaign-nya juga dari Facebook. So, kalau Anda punya kayak klinik, Anda punya kayak misalkan dokter gigi, Anda punya kayak misalkan insurance, MLM, property, semuanya you can use Facebook sih, basically sih. So, I think 2 billion ya, 2 miliar orang lebih use Facebook. So guys, kalau hari ini saya boleh pilih salah satu skill untuk dipelajarin, maka itu adalah Facebook. Karena Facebook satu gampang banget, hampir 2 miliar ya, 2 miliar orang ada di Facebook, dan almost every business sekarang ini bisa memanfaatkan Facebook untuk naik level gitu, untuk datengin traffic. Ini nanti akan di-share oleh Albert. Buat Anda yang belum tahu Albert adalah partner saya. Saya udah kenal dia dari zaman tahun kapan itu ya, beberapa tahun yang lalu, di mana dia jackpot banget dengan Teespring-nya dia yang berhasil jual miliaran rupiah. Itu kemarin pakai Facebook aja itu dari dulu gitu. Kemudian Albert juga, kenapa saya ajak jadi partner? Partner saya itu, saya memilih partner hanya yang benar-benar praktisi, yang bisa gitu ya. Jadi bukan cuma taunya teori doang terus nggak ngerti, nggak bisa ini ya, nggak bisa menghasilkan dari yang diomongin gitu. Saya benar-benar harus memberikan yang terbaik buat Anda semua gitu. Ketika Anda belajar di workshop kayak digitalmarketer.id gitu. So ini kita punya waktu sampai jam 9. So Anda kalau mau nanya, tolong posting, kemudian di sebelah kanan ya, Anda tolong posting, kemudian dikasih tanda question ya. Dikasih tanda question, sehingga nanti akhirnya kita bisa ngelihat ini pertanyaan gitu. Jadi mark as question itu diklik ya. Jadi misalkan mau nanya, supaya kita kelihatan. Kalau enggak, nanti akan terlalu cepat sehingga kita akan kelewatan. So guys, hari ini kita akan ngebahas case study tentang Facebook. Kita nggak akan bahas technical banget. Karena kalau bahas technical, sampai besok juga nggak bakal selesai. So we're gonna talk about what we can do, what Facebook can do about for your business lah. Jadi Anda boleh nanya ke Albert, Anda boleh nanya ke saya juga nantinya tentang Facebook itu bisa dipakai buat apa sih? Kadang-kadang orang nggak ngerti itu semua. So I think itu aja perkenalan dari saya. Albert, silakan dimulai. Thank you. Oke, selamat malam teman-teman, and good evening friends from outside Indonesia. Jadi kita hari ini akan membahas bagaimana mendapatkan omset ratusan juta per bulan dengan menggunakan Facebook. Jadi ini saya langsung aja buka slide saya. Sebentar. Oke. Oke, bisa kelihatan, bro? Oke, slide-nya bisa kelihatan ya. Nah, ini kita mulai. Jadi bagaimana mendapatkan omset ratusan juta per bulan dengan menggunakan Facebook Ads? Nah, goal dari webinar hari ini adalah pertama, saya harap setelah dari webinar ini Anda bisa aware betapa besarnya potensial dari Facebook Ads. Oke. Nah, setelah itu, setelah Anda mengetahui bahwa Facebook Ads itu potensial, saya ingin Anda bisa memanfaatkannya untuk bisnis Anda, oke? Dan mencapai revenue paling tidak 100 juta per bulan. Ataupun Anda mungkin sedang bekerja sekarang, tapi Anda sekarang bisa mempunyai kesempatan untuk memulai bisnis sampingan Anda. Nah, mungkin beberapa dari Anda revenue-nya sudah 100 juta per bulan. Nah, Anda bisa tingkatkan goal-nya menjadi 1 miliar per bulan. Jadi, dengan Facebook itu scalable banget. Jadi, either it's 100 juta, atau 1 miliar, atau 10 miliar, itu achievable. Oke, yang penting sistem bisnis Anda kuat, dan juga produk Anda menarik, dan Anda tahu cara iklan di Facebook. Nah, kita get to the details. Bagaimana sih cara mendapatkan 100 juta per bulan? Oke, nah kita hitung matematiknya, simple aja. Misalnya nih, Anda menjual produk premium. Let's say Anda jual tas premium atau sepatu premium, harganya 5 juta. Berarti simple calculation, tinggal kali 20 orang yang beli. Maka Anda akan mencapai 100 juta. Nah, jadi ini tidak harus barang. Bisa jadi Anda seorang profesional, misalnya Anda menjual jasa
let's say Anda seorang dokter atau dokter gigi. Oke, sekali service atau jasa itu 5 juta. Oke, bisa jadi Anda misalnya seorang tutor, private tutor, 1 murid, 1 bulan 1 juta, Anda butuh 100 murid. Oke, atau Anda menjual barang 100.000, Anda butuh 200 customer. 200.000 butuh 500 customer dan seterusnya. Nah, misalnya nih, untuk perhitungan yang gampang, kita gunakan, misalnya produk kita itu 200.000, karena memang dari pengalaman barang-barang 200 ribuan, 300 ribuan itu lebih gampang dijual di Indonesia atau lokal daripada harga barang yang jutaan. Jadi let's say kita goalnya ini. Nah, jadi goal kita sekarang adalah mendapatkan 500 pembeli. Oke? Katakanlah conversion rate Anda itu 5%. Nah, 5% artinya apa? Dari 5, oke, 5% itu artinya 5 per 100 kan? Nah, dari 100 orang yang tertarik atau nanya-nanya, itu jadinya itu 5 orang yang beli. Itulah conversion rate 5%. Jadi tertarik ini bisa jadi gini, mereka ke website Anda, melihat produk page Anda, dan 5 yang convert membeli. Atau bisa jadi 100 orang yang melihat nomor telepon Anda, melihat iklan Anda kan, kemudian mereka menghubungi WhatsApp Anda, Line Anda, chatting dengan customer service, dan akhirnya ada 5 orang yang beli. Nah, conversion rate 5% ini saya ambil angka yang konvensional ya. Ini saya ambil dari, anggap kita punya website. Jadi ini website visit. Tapi kalau misalnya konversi Anda itu terjadi di WhatsApp atau di Line dengan menghubungi customer service, itu conversion rate-nya bisa lebih gede lagi, bisa 20% atau 30%. Nah, sekarang nih, target kita kan 500. Berarti yang beli itu harus 500. Maka paling tidak orang yang nanya-nanya itu harus ada 10.000 orang, ya kan? Ini kan 5 kali 100, ini juga kali 100 perbandingan ya. Nah, untuk mendapatkan 10.000 orang yang tertarik dengan produk Anda, berarti kan Anda perlu beli iklan ya. Nah, minimal itu iklan Anda ya mungkin perlu ditayangkan ke 50.000 orang. Karena kenapa? Karena bisa jadi iklan Anda ditayangkan, mereka tidak melihat iklan Anda. Atau bisa jadi mereka melihat, tapi yang tertarik tidak semuanya. Oke, jadi kita gunakan angka konvensional aja deh. Nah, sekarang target kita adalah kita mau menayangkan iklan ke 50.000 orang. Nah, sekarang nih, masalahnya muncul biasanya. Masalahnya, bagaimana sih cara mempromosikan atau mengiklankan kita ke 50.000 orang nih? Biasa kalau dengan cara tradisional, itu kita iklannya di mana? Di televisi, kemudian di koran, di majalah, dan itu harganya mahal. Televisi udah pasti ratusan juta. Kalau koran, itu tergantung koran apa. Kalau koran nasional, yang punya kredibilitas, itu harganya bisa puluh jutaan, bahkan ratus jutaan. Oke, nah let's see misalnya. Ini salah satu daftar harga iklan di salah satu koran yang terkemuka di Indonesia, dengan Opla. Oke, Opla itu berarti bisa reach 500.000 orang dalam satu hari. Oke, kita coba lihat harganya. Kalau kita mau iklan kita itu paling bagus, spotnya berarti di halaman 1 ya, atau di halaman spesial ini, 17, dan harganya coba lihat, 300 juta rupiah. Oke? Nah, ini ada beberapa tempat, ya tentu saja tempatnya tidak sebagus halaman pertama, tapi itu lumayan mahal. Paling murah juga 17 juta. Nah, ini juga ada problem, misalnya gini nih, ini kan koran nasional ya. Nah, let's say bisnis Anda itu di Medan, atau di Surabaya, atau di Semarang. Oke, katakanlah di Medan. Nah, orang yang membaca koran, orang yang subscribe ke koran ini di Medan mungkin, let's say, cuma 10.000 orang. Oke, misalnya nih, saya tulis ya. Dari 500.000 orang ini, yang Medan mungkin cuma 10%, atau cuma 50.000 orang. Tapi, kalau kita mau mencapai 50.000 orang ini, udah bisa ya. Tapi problemnya, kita harus berani bayar mahal, minimal 17 juta, atau 400 juta nih. Nah, lalu solusinya gimana? Oke, solusinya gimana supaya bisa iklan murah? Nah, kalau di Facebook, ini contoh report iklan Facebook. Ini bisnis offline, bisnis jasa ya, yang saya jalankan iklannya di lokal. Jadi bagi teman-teman yang punya bisnis offline, jangan kira, oh, saya iklan di Facebook itu saya harus punya bisnis online dulu baru bisa. Enggak. Kalau Anda punya jasa, misalnya seperti private tutor, atau Anda punya jasa di beauty, atau Anda seorang dokter gigi, itu juga bisa iklan di Facebook. Oke, ini contohnya. Nah, coba kita lihat, di sini saya spend 419.000. Oke, dan di video ini iklan video ya, video ini ditonton oleh hampir 10.000 orang, bayangin.
Saya membayar 400.000 dan ditonton 1.000 orang. Nah, katakanlah tadi kita goalnya apa? Iklan kita mau tayangkan ke 50.000 orang. Berarti, ini kita kali 5 kan ya? Kali 5, supaya 50.000, maka ini kita bayar kira-kira 2 juta. Oke, not bad. 2 juta untuk 50.000 views. Sedangkan di sini, 52 views, kita perlu membayar 17 juta. Bayangin, 17 juta dibanding dengan... Nah, inilah murahnya iklan di Facebook. Mungkin nih, Anda mikir nih, apakah memang Facebook itu kualitas audiensnya udah pasti bagus? Bukannya orang yang membaca koran itu kualitas audiensnya lebih bagus. Oke, nah coba kita lihat dari segi kualitas. Coba kita lihat ini. Video views 100%. Artinya apa? Ini report di Facebook. Jadi di Facebook, setelah Anda beli iklan, itu Facebook bisa mengeluarkan report. Oke, reportnya berbentuk apa? Orang yang menonton video Anda 25% itu ada berapa orang? Yang menonton video Anda 50% ada berapa orang? 75% ada berapa orang? 95 dan 100% ada berapa orang? Ini saya ambil yang 100%. Bayangin, hampir 10.000 view ini adalah orang yang menonton habis iklan Anda. Jadi kalau video ini, kalau nggak salah video ini 1 menit ya kira-kira ya. Jadi orang yang menonton video 1 menit sampai habis ada 10.000 orang, bayangin. Nah, sedangkan kalau di koran, itu tidak berbentuk video, itu cuma foto atau gambar, dan belum tentu 50.000 orang itu semuanya melihat iklan Anda. Oke, bisa jadi iklan Anda itu jadi blind spot. Karena kalau di koran, ada bagian tertentu yang selama ini jadi iklan, bisa jadi mereka skip bagian itu. Mereka langsung fokus ke berita aja. Tapi ini 10.000 itu sudah menonton habis video Anda, bayangin. Oke, nah kita coba bandingkan dengan media iklan lainnya. Let's say Videotron. Oke, sekarang di jalan kan banyak ya ketemu Videotron. Nah, di Batam kemarin saya nanya, berapa sih harga tayang per sekali tayang itu? Katanya Rp5.000. Itu di Batam. Kalau di Jakarta itu lebih mahal lagi. Oke, 5.000 per sekali tayang. Jadi orang nonton tidak nonton, asalkan ini udah ditayangin, itu Anda harus bayar 5.000. Nah, bandingkan, coba kita kalkulasi tadi iklan kita ya. 400.000 spend, mendapatkan 10.000 view, kalau dibagi itu berarti hanya rupiah 40 per view. Bandingkan dengan 5.000 ini. Oke? Nah, dan bedanya, coba perhatikan, ini per tayang. Jadi tayang itu artinya ada orang lihat atau nggak ada orang lihat, itu udah harus bayar. Tapi ini apa? Per 100% view, bayangin. Oke? Itulah kelebihan iklan di Facebook. Dan dengan video ad, Anda bisa tell a lot of story tentang produk Anda atau tentang brand Anda dibandingkan dengan image ad. Oke? Jadi di Facebook itu Anda bisa beriklan selain foto, juga bisa video. Oke? Dan bisa slideshow. Itu banyak banget cara beriklan di Facebook. Nah, mungkin Anda lalu bertanya sekarang nih, oke, kalau gitu Facebook bagus nih, murah nih iklannya. Bagaimana dengan jumlah audiensnya? Kalau tadi di koran kan ada 500.000 audiens ya, per hari kan. Lumayan besar ya kalau bagi iklan tradisional. Nah, di Facebook ada berapa orang sih? Di Facebook, seperti kata Denny tadi, bulan Juni tahun kemarin itu sudah mencapai 2 miliar pengguna di seluruh dunia. Bayangin populasi bumi itu 7,8, katakanlah 8 miliar. Berarti itu hampir, itu 25% populasi dunia itu menggunakan Facebook. Jadi Anda kalau bisa memanfaatkan Facebook Ads atau iklan di Facebook, Anda bisa mentarget 2 miliar pengguna ini. Jadi Anda iklannya nggak cuma di Indonesia, Anda bisa iklan di negara manapun yang Anda mau. Asalkan bisnis Anda itu memang bisa internasional ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini data pengguna Facebook di Indonesia tahun 2017, yang 18 saya belum dapat datanya. Nah, ini ada 106 pengguna aktif bulanan Facebook di Indonesia. Oke, pengguna aktif. Artinya, setiap bulan minimal mereka pasti ada online sekali. Nah, coba kita lihat pengguna harian. Ada 41% yang menggunakan Facebook setiap hari. Berarti kira-kira 40 juta orang Indonesia yang ready untuk Anda target sebagai iklan. Bandingkan dengan 500.000 ini. Yang ini di Facebook ada 40 juta orang yang bisa Anda target. Oke? Nah, inilah potensi audiens yang gede banget di Facebook. Ini hanya lokal loh, belum lagi kalau kita mau target internasional. Nah, inilah dari sini kita bisa melihat bahwa Facebook itu iklannya murah, oke, dan juga bisa menjangkau sangat banyak orang. Nah, ini saya mau masuk nih sedikit sedikit lebih detail lagi tentang
Apa sih yang membuat Facebook Ads itu powerful banget? Itu banyak banget fitur-fitur di Facebook yang powerful, tapi untuk webinar ini saya fokus ke 2 aja, yaitu targetingnya powerful dan retargetingnya powerful. Bedanya apa sih? Nah, coba kita masukin. Targeting itu maksudnya apa? Di Facebook, kita bisa target orang yang spesifik location tertentu. Jadi kalau Anda iklan di Facebook, Anda bisa milih, nah iklan saya nih, mau ditampilkan, ditunjukkan ke orang-orang yang hanya ada di Bandung misalnya, atau orang-orang yang hanya ada di Medan. Nah, yang umurnya 18 sampai 25 atau 40 sampai 50, yang gendernya wanita, yang demografisnya adalah parents dengan anak berumur sekian. Jadi Anda kalau misalnya mau menjual produk-produk bayi, itu Anda bisa target nih. Misalnya Anda mau jual di Jakarta, Bandung, Medan dengan umur parents berarti kira-kira let's say 25 sampai 50 ya kan, gender wanita, demographics parents. Nah, interest. Ini juga yang menarik nih. Kita bisa mentarget orang yang interestnya itu yoga. Oke? Misalnya gimana? Anda mau menjual produk-produk yoga, misalnya kalung yoga atau yoga pants atau matras yoga, dan Anda bisa iklan di Facebook. Anda minta Facebook tampilkan iklan saya ke orang yang interestnya yoga. Jadi iklan Anda itu tertarget banget dan budgetnya itu tidak kebuang sia-sia. Tapi kalau kita iklan di koran atau majalah atau TV, itu kita nggak bisa milih-milih. Oh, iklan saya hanya ditampilkan ke orang Medan dong, atau di orang Jakarta dong, nggak bisa. Kita harus sekali bayar di awal. Oke, itulah kelebihan di Facebook. Targetingnya bisa spesifik banget. Oke, kita gunakan contoh aja deh misalnya. Oke, Anda bisa tebak ini apa? Bisa nggak Anda jual ini? Ini apa? Ini adalah botol wine. Oke, jadi kalau kita buka wine itu kan harus ditutup kembali ya. Nah, ini adalah penutup wine atau wine stopper. Nah, wine stopper ini berbentuk apa? Kucing. Nah, bisa Anda bayangkan, ini Anda jual ke siapa? Ke orang yang meminum wine dan juga orang yang pecinta kucing. Nah, gimana sih cara jual ini? Saya yakin kalau misalnya ini bisnis tradisional, Anda iklannya tradisional, ini Anda akan susah mendapatkan orang seperti ini. Tapi di Facebook, coba kita lihat. Ini tampilan iklan di Facebook ya. Ini saya cuplik salah satu bagian aja. Nah, detail targeting. Target people with interest cats. Berarti orang yang interestnya itu pada cats. Dan juga, dan juga orang yang interestnya pada wine. Jadi kita bisa target orang yang hobinya atau interestnya dua-dua ini, bayangin. Kita bisa tawarkan ini. Jadi kalau misalnya ini penutup botolnya itu berbentuk anjing, berarti targetnya ada dogs dan wine. Oke. Nah, misalnya nih, ini contoh Sulam Alis, punya istri saya, Energy Studio. Nah, ini berarti jasa ya, maka kenapa tadi saya bilang Anda juga bisa iklan jasa bagi Anda yang punya bisnis jasa. Nah, let's say, sama promo ini, cara promonya gimana sih? Kalau misalnya jasa kan berarti butuh artisnya langsung di tempat itu ya. Nah, let's say kalau jadwal bulan ini, Novi-nya itu lagi di Jakarta, berarti iklan saya hanya dijalankan di Jakarta. Nah, saya bisa nih, target orang yang di Indonesia dan di Jakarta. Kemudian saya mau target umurnya 18 sampai 45, gendernya woman. Oke, lihat lagi contoh lain. Ini. Nah, siapa yang bisa tebak ini apa? Ini adalah kalung Sagittarius, ya kan? Nah, kalung Sagittarius, ini jual ke siapa? Ini kita jual ke orang-orang yang, yang Sagittarius kan, yang lahir di bulan November dan Desember. Kita lihat, kita bisa target orang yang birthday-nya itu, yang birth month-nya di November dan Desember. Coba bayangin seberapa spesifik targeting di Facebook. Ini luar biasa banget. Oke, contoh lainnya misalnya. Katakanlah, Anda punya apartemen nih. Anda punya apartemen di Serpong. Dan Anda mau menyewakan. Nah, misalnya ya, katanya Serpong itu banyak nih orang-orang Jepang. Dan Anda mau sewa ke orang Jepang karena mereka lebih bisa menjaga apartemen Anda dengan baik. Let's say. Ini contoh aja ya. Nah, bisa nggak kita target orang Jepang yang tinggal di Serpong? Bisa. Nah, caranya gimana? Coba kita lihat. Kita bisa target
Oke, jadi kita minta Facebook, ini nih saya punya iklan mau menawarin sewa rumah di Serpong, dan saya mau iklan saya ini hanya ditunjukkan ke orang-orang yang ada di Serpong dan juga bisa bahasa Jepang. Oke? Jadi kita bisa pilih language ini. Jadi kalau misalnya Anda mau mentarget orang Korea, Anda pilih language-nya Korean. Ini contoh lainnya. Ini contoh kaos Payday yang saya jual di tahun 2015. Oke, ini sales-nya lumayan. Nah, coba ini nih. Kan tadi kita udah belajar beberapa targeting kan ya. Ada interest, ada location, ada demographics. Nah, coba nih. Kita sama-sama. Kira-kira menurut teman-teman, baju ini kita mau gimana targetingnya? Coba, bagi teman-teman yang bisa jawab, coba ketik jawabannya. Saya mau lihat. Oke, kira-kira baju ini kita bisa target ke siapa? Kita latihan nih. Oke, saya sambil minum, bentar. Teman-teman yang tahu jawabannya, coba boleh diketik. Oke, udah mulai ada jawaban. Wah, ada yang bilang, yang suka baju warna hitam. Oke, ini kreatif banget. Yang suka matematika, yang suka engineering. Yang interestnya mathematics, oke. Mathematics, oke. Nah, ada yang nanya, ini simbol apa sih? Ini simbol mathematics. Kalau kita belajar mata, itu ada simbol pi. Jadi ini adalah Pi Day of the Century. Nah, di US itu ternyata mereka ada merayain hari ini. Hari Pi Day, oke? Ini saya yang guru matematika selama ini aja nggak tahu. Ternyata ada dirayain hari Pi Day. Oke, saya research di internet. Ternyata, di US banyak yang rayain. Nah, kebetulan di tahun 2015 kemarin, itu adalah Pi Day of the Century. Kenapa? Nah, Pi Day dirayakan di tanggal 14 bulan Maret tahun 2015. Oke? Itu adalah Pi Day yang terjadi setahun sekali. Kebetulan angka Pi itu ini, 3,1415 dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah hari yang dirayakan, trennya gede banget. Nah, saya menggunakan tren ini, saya buat desain kaos ini. Nah, saya target ke siapa? Saya target ke, benar, tadi ada kata teman yang suka mathematics. Jadi di Facebook, saya bisa milih orang yang job title-nya itu high school math teacher, middle school math teacher. Oke, ini contoh ya, saya ada target banyak lagi, yaitu yang physics teacher, engineering teacher, dan sebagainya. Kemudian yang interest-nya apa? Yang interest-nya, American Mathematical Society, I love mathematics, I love math, International Congress of Mathematicians, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saya juga target orang yang suka fisik, jadi hal-hal yang berhubungan dengan fisik saya masukin semua, yang berhubungan dengan science saya masukin semua, dan juga yang berhubungan dengan engineering saya masukin. Oke, yang berhubungan dengan teacher saya masukin. Karena biasanya teacher itu mereka suka yuk ngajakin muridnya sama-sama kita rayain Pi Day gitu. Nah, kaos ini waktu itu terjual 20.000 kaos dalam 1,5 bulan. Oke. Nah, kalau misalnya kita jual konvensional, itu 1,5 bulan menjual 20.000 kaos, itu nggak gampang. Itu butuh distribusi yang kuat. Tapi dengan Facebook, waktu itu hanya saya seorang, timnya, dan seorang desainer, hanya 2 orang, tapi kita bisa menjual 20.000 pieces kaos ini. Karena apa? Karena menggunakan Facebook Ads yang sangat powerful. Kita bisa menjangkau customer di US. Nah, itulah tentang powerful retargeting. Targeting, targeting. Nah, yang kedua adalah powerful retargeting. Retargeting maksudnya apa sih? Oke, ada kata berarti mentarget kembali. Mentarget kembali itu maksudnya apa? Coba kita lihat. Anda bisa mentarget kembali, orang-orang yang sebelumnya pernah engage dengan Anda, yang pernah berinteraksi dengan Anda atau bisnis Anda. Misalnya nih, orang yang pernah menonton video Anda, oke? Jadi Anda bisa jalankan iklan khusus ke orang yang pernah menonton video Anda. Atau orang-orang yang pernah mengunjungi website Anda. Atau orang-orang yang pernah menambah produk to cart ya. Atau orang yang pernah membeli dari Anda, orang yang pernah mengunjungi Instagram profile Anda. Oke? Nah, orang-orang ini Anda bisa jalankan iklan. Jadi iklan Anda itu nggak tayang ke semua orang. Iklan Anda hanya ditayangkan ke orang-orang ini yang pernah berinteraksi dengan bisnis Anda. Nah, biasanya iklan retargeting itu return on investment-nya, ROI-nya itu lebih tinggi.
Karena mereka udah kenal dengan bisnis Anda. Mereka hanya perlu diingatkan kembali untuk, ini loh saya ada produk ini, kemarin itu Anda belum beli. Nah, ini saya tawarkan lagi kepada Anda dengan diskon khusus bagi Anda yang pernah mengunjungi website kami misalnya. Nah, itu biasanya sales-nya bagus. Nanti saya tunjukkan contoh report iklan retargeting itu bagusnya seperti apa ya. Nah, ini contoh arti dari retargeting. Nah, kalau penerapannya di bisnis itu misalnya seperti apa? Nah, biasa bisnis, katakanlah bisnis tradisional, oke, bisnis offline, selling insurance ya kan, selling insurance. Nah, bisa nggak selling insurance kita gunakan ke online? Oke, kita tahu selling insurance itu nggak gampang. Oke, begitu kita dengar, oh ada janji, ada orang telepon, oh saya ada insurance, mau nawarin insurance, kita langsung lari 100 kan gitu ya. Kenapa? Karena kita takut banget mereka hard selling. Oke, jadi gimana sih cara supaya tidak hard selling? How not to hard sell kan gitu ya? How not to hard sell? Jadi kita maunya itu soft sell. Nah, pengertian hard selling itu apa sih? Oke, pengertian hard selling itu apa? Hard selling adalah Anda menjual ke orang yang masih belum ready. Contoh nih, saya suka gunakan contoh nih. Misalnya nih, ada seorang cowok mau approach seorang cewek. Dan cewek ini masih belum tertarik nih sama cowoknya. Tapi kalau cowok itu terlalu agresif, oke? Jadi cowok itu menawarkan diri kan gitu kan, menawarkan produknya terlalu agresif. Jadinya ceweknya takut, jadi lari kan gitu. Itu karena dia hard sell. Nah, bayangin kalau misalnya ceweknya dari awal sudah tertarik. Nah, begitu cowoknya deketi, gampang. Karena apa? Terjadi soft sell. Memang ceweknya udah tertarik. Nah, sama. Ketika Anda menawarkan sesuatu ke calon customer, pastikan mereka udah ready atau belum. Nah, ready itu maksudnya apa? Mereka udah siap atau belum maksudnya seperti apa? Kalau misalnya mereka sama sekali belum tahu manfaat dari insurance, Anda langsung cepat-cepat nawarin, ini loh ada produk ini, itu gitu. Mereka langsung takut. Oke? Tapi kalau Anda nawarin orang ke yang sudah mengerti pentingnya insurance, tapi dia belum beli, nah itu lebih gampang. Benar nggak? Nah, kita bisa gunakan konsep retargeting ini untuk digunakan sebagai strategi soft selling. Contohnya seperti apa? Nah, nih. Oke, ini banyak banget ya. Nah, sementara Anda fokus ke bagian kiri dulu. Oke? Ini panah dan tulisannya nggak usah lihat. Anda cukup lihat gambar ini. Nah, customer journey, oke, customer journey. Ini gini ya, customer journey. Jadi kita menjual itu, kita harus mengerti customer journey. Jadi customer itu ada cold, warm, dan hot. Customer cold itu adalah mereka yang masih belum tahu tentang produk Anda. Atau tentang insurance, let's say ya. Mereka belum tahu insurance itu manfaatnya apa gitu. Yang mereka tahu itu begitu dengar ada orang mau jual insurance, mereka lari gitu. Nah, orang yang warm itu mereka udah mulai ngerti. Oke, orang yang hot itu mereka udah siap untuk membeli. Jadi kita perlu tahu iklan kita itu ditargetkan ke orang yang mana sekarang. Jadi kita nggak sembarangan iklan. Kita nggak langsung iklan itu langsung, ayo beli dong ayo beli produk insurance dengan manfaat berbeda. Itu orang malas lihat karena mereka belum mengerti. Nah, dengan retargeting kita bisa menggunakan cara soft selling. Nih saya tunjukin nih caranya. Oke. Jadi customer journey itu ada 3 ya. Awareness, consideration, dan conversion atau pembelian. Conversion itu pembelian. Consider itu ya mulai mengetahui manfaatnya dan mulai mempertimbangkan. Awareness itu baru mulai tahu manfaatnya. Nah, katakanlah kita mau iklan ke cold audience. Oke, berarti kita nggak bisa jual kan? Lalu iklan pertama ini kita tidak perlu jual. Oke, tidak menjual. Tapi kita menawarkan value. Value-nya seperti apa? Kita menulis blog atau artikel atau video tentang manfaat insurance. Kenapa insurance itu penting? Jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh orang-orang awam. Insurance itu kenapa penting gitu. Contoh ya. Nah, jadi Anda kemudian, misalnya Anda sudah menulis dan Anda masukkan ke blog Anda ya, atau Anda sudah buat video. Nah, next step-nya adalah Anda menjalankan iklan pertama. Oke, ingat iklan pertama ini Anda tidak menjual. Oke, Anda jalankan iklan pertama, Anda target ke cold audience ini, yang masih belum mengerti tentang insurance. Anda iklannya isinya kira-kira gini, apakah Anda tahu manfaat insurance, misalnya kan? Nah, silakan baca artikel ini. Nah, mereka klik link itu, masuk ke website Anda, mereka membaca. Oh, ternyata insurance itu manfaatnya seperti ini. Ingat, di website Anda jangan ada terjadi penjualan. Sama sekali jangan nawarkan produk. Oke, ingat kita mau soft sell.
Nah, lalu kapan jualnya kan gitu? Itu nanti, oke, di terakhir. Nah, udah. Berarti dari sekian orang, oke, mungkin iklan Anda ditunjukkan ke 10.000 orang, yang mungkin datang hanya 1.000 orang ke website Anda. Nah, tapi 1.000 orang yang baca ini, itu sekarang sudah termasuk warm. Kenapa? Karena kalau mereka mau membaca artikel atau menonton video Anda, itu berarti mereka sudah mulai consider, oh ternyata insurance penting ya gitu ya. Nah, udah. Kemudian, next step-nya, Anda juga jangan langsung jual. Next step-nya apa? Anda memberikan dia free service gitu istilahnya. Free service misalnya gimana? Nah, mau nggak Anda saya kirimkan simulasi insurance? Anda nggak perlu bayar. Cuma kira-kira kalau Anda ambil pakai insurance seperti ini, maka benefitnya 60 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu seperti apa? Dari free simulation. Nah, kalau Anda mendapatkan free simulasi ini, silakan masukkan email atau nomor HP Anda. Jadi Anda berikan free service, sebagai gantinya Anda mendapatkan email atau nomor HP. Oke? Nah, sekarang Anda bisa menjalankan iklan ini, oke? Anda menjalankan iklan simulasi ini ke orang-orang yang pernah menonton atau membaca artikel Anda. Nah, inilah yang namanya dengan konsep retargeting. Oke? Nah, di Facebook itu bisa, kita bisa meminta Facebook, tolong targetkan iklan saya ke orang-orang, oke, ke khusus orang-orang yang pernah mengunjungi website artikel manfaat insurance ini. Jadi iklan kita ini tidak ditayangkan ke semua orang ya, hanya orang ini. Oke, dia tertarget banget audiensnya. Nah, dari sebagian orang ini, mungkin beberapa orang tertarik simulasinya, mereka masukkan email, masukkan nomor HP. Nah, kemudian mereka sekarang udah menjadi calon klien yang hot, karena mereka udah tertarik untuk mendapatkan simulasi perhitungan insurance. Nah, kita lihat di sini, kita pelan-pelan membawa mereka ke journey, dari cold pelan-pelan menjadi hot. Dan mereka mengisi ini atas kemauan mereka, bukan kita paksa mereka kan. Jadi kita mengedukasi mereka, kemudian kita memberikan free simulation, free trial atau apa. Nah, kemudian iklan ketiga, barulah Anda menjual. Oke? Karena mereka kalau yang sudah mau masukkan simulasi, artinya mereka udah ready kalau Anda tawarkan produk. Anda tawarkan produk insurance di orang yang di hot ini. Nah, jadi inilah contoh-contoh soft selling. Atau kalau bagi Anda yang sama ini udah tahu, itu namanya konsep funneling. Oke? Nah, inilah cara kita menggunakan retargeting untuk bisnis Anda. Oke, jadi kalau Anda selama ini bilang, oh, customer saya, begitu saya hubungi mereka langsung nolak telepon saya, karena memang mereka masih cold. Jadi Anda setelah tahu konsep ini, sekarang Anda tahu step yang Anda lakukan adalah memberikan free service dulu. Jadi, ibaratnya kalau cowok mau approach cewek, jangan memberikan dia beban kan, jangan bilang, oh, ini saya nganterin kamu pulang, tapi dengan harapan kamu harus balas call saya gitu. Jangan, ya udah ini nggak beban kok gitu. Saya cuma mau nganterin pulang gitu aja. Nggak ada beban apa-apa. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, sama Anda ke customer Anda, ke calon customer Anda, itu jangan membuat mereka beban. Nah, ini free service, silakan. For you gitu. Oke, inilah konsep retargeting atau funneling. Nah, ini saya berikan contoh case study. Oke, setelah case study nanti kita ke Q&A ya, kalau bagi Anda punya pertanyaan. Nah, ini contoh iklan yang saya jalankan. Ini kebetulan bisnis dropship, oke, salah satu bisnis dropship saya. Dan ini adalah report iklan untuk satu produk di bulan November, oke. Ini salah satu produk yang saya jual di bulan November 2017. Jadi karena tadi topik kita kan dalam satu bulan ya, bagaimana cara mendapatkan omset ratusan juta dalam satu bulan. Jadi coba kita lihat ini. Nah, ini iklannya saya tutup karena privacy. Iklan ini masih mau saya jalankan, jadi saya nggak tunjukkan produknya apa, tapi nanti saya jelaskan targetingnya itu seperti apa misalnya. Oke, kita lihat nih. Ini saya nggak masuk terlalu teknis, tapi inilah contoh bagi Anda yang belum pernah lihat iklan di Facebook. Ini contoh iklan report di Facebook Ads. Kita bisa lihat berapa amount yang sudah saya spend untuk iklan pertama. Ini iklan kedua saya sudah spend $85, iklan ketiga saya sudah spend $6.000-an, oke? Amount spent. Nah, website purchase conversion artinya iklan yang saya spend $194 ini terjadi penjualan sebesar $900. Ini artinya ini berarti revenue-nya, omsetnya. Oke? Nah, total yang saya spend 14.000 dan omsetnya itu 32.000, kira-kira 400 jutaan gitu ya. Nah, ini hanya untuk satu produk dan satu account. Biasa satu produk itu saya gunakan beberapa account untuk menjual. Oke?
Nah, ini saya tunjukkan itu karena mau Anda melihat potensinya bisa. Nah, inilah contoh Anda bisa dapatkan omset ratusan juta dalam 1 bulan. Oke, ini saya terangkan sedikit ya, biar Anda punya gambaran matriks beriklan di Facebook seperti apa. Jadi ROAS itu artinya return on investment dari iklan Anda. Jadi angka ROAS ini dibagi bagi ini. Nah, coba kita lihat. Saya spend 306, oke? Saya spend $306 itu mendapatkan omset 3.800. Berarti return on investment saya di iklan ini adalah 12 kali. Oke, bandingkan dengan ini udah termasuk tinggi ya. 2, 4 itu 7 udah termasuk tinggi. Ini 12, ini adalah iklan retargeting. Ini yang saya bilang konsep retargeting itu penting banget. Kalau Anda tahu cara gunakan retargeting, itu ROI iklannya itu bisa tinggi banget. Oke? Nah, lalu ini bisnis apa sih? Ini bisnis dropship. Ya, saya terangkan lebih detail di sini. Nah, iklan itu, saya targetnya siapa? Ini kebetulan produk yang berhubungan dengan cewek ya. Nah, saya target ke wanita berumur 18 sampai 64 tahun. Karena produk ini bisa digunakan oleh semua wanita. Oke? Target location, nah, ini saya bocorin sedikit. Saya nggak kasih tahu nama negaranya, tapi ini saya target ke non-US. Jadi bagi Anda yang mungkin selama ini sudah pernah main dropship, Anda kok selama ini hanya target US, itu jangan. Ingat, Anda masih banyak negara-negara lain yang bisa Anda target. Dan itu seriesnya bagus. Tapi make sure shippingnya bisa di-handle ke negara itu ya. Lalu produk ID-nya itu ambil dari mana? Itu saya research di AliExpress. Saya lihat produk apa sih yang menarik gitu. Saya ketemu satu produk, terus saya tes jual. Oke? Nah, traffic-nya itu sales-nya datang dari mana? 100% dari Facebook. 100% traffic-nya itu dari Facebook Ads. Lalu model bisnisnya seperti apa? Jadi saya bangun satu website, itu gunakan platform Shopify ya. Jadi intinya bagi yang belum pernah dengar Shopify, kira-kira seperti ini. Aku bangun website di online, kemudian aku taruh produknya di website itu. Nah, saya jalankan iklan di Facebook, kemudian mereka klik iklannya, maka mereka akan masuk ke website saya. Kalau mereka mau beli, mereka bisa beli di website itu. Nah, setelah mereka beli, lalu produknya di mana? Nah, ini saya nggak stok produk nih. Saya nggak stok produk. Produknya itu dari supplier di Cina. Oke, jadi saya deal dengan supplier di Cina. Saya bilang, oke, kalau misalnya saya nggak stok produk, tapi kalau misalnya ada orang yang beli, bisa nggak kamu bantu aku dropship? Dan kamu bisa dropship ke negara-negara apa aja. Oke, nah mereka bisa, maka oke, saya jalankan nih. Nah, setelah ada order, saya buat list customer, address-nya, kirim ke supplier, dan supplier akan dropship. Jadi Anda tidak perlu stok barang di sini. Oke? Biasanya itu butuh 3 minggu untuk deliver dari Cina. Oke, tapi kalau Anda khawatir, mau nggak customer-nya nunggu? Kelamaan sih 3 minggu gitu. Nah, sebenarnya, kalau Anda di product page-nya itu, Anda mention dengan jelas, this product will deliver for 3 weeks gitu. Nah, kalau mereka lihat itu, and then mereka beli, berarti memang mereka udah expect, ya udah 3 minggu nggak apa-apa, asalkan sampai produknya. Oke? Nah, lalu, ad kreatifnya itu saya gunakan apa? Saya gunakan video. Jadi saya buat satu video produk itu yang menunjukkan benefit dari produknya. Oke, targetingnya siapa? Saya target the whole country's women, karena produk ini bisa digunakan semua cewek. Kemudian, nah bagusnya iklan di Facebook adalah Anda bisa iklan dengan budget yang kecil. Oke, kalau iklan di koran, itu Anda harus langsung bayar nih, 100 juta di awal, and then iklannya bagus nggak tahu, tergantung. Nah, tapi kalau di Facebook, Anda bisa tes. Aku tes dulu deh 50.000 per hari. Nah, kalau hasilnya bagus, reaksi pasarnya bagus, kemudian kita tambahkan lagi budget dari 100.000 per hari. Tambahkan lagi jadi 1 juta per hari. Jadi 10 juta per hari, bahkan kalau Anda mau, bisnis Anda bagus, Anda bisa 100 juta per hari budgetnya. Oke? Nah, kemudian di Facebook kemudian aku menjalankan retarget ke orang-orang yang pernah mengunjungi website. Kemudian aku buat look-alike audience. Nah, ini salah satu konsep di Facebook yang lebih advance ya. Bagi yang belum pernah mungkin agak bingung, tapi nggak apa-apa. Konsepnya adalah kita, dari orang-orang membeli ini, kita bisa minta Facebook, tolong dong carikan orang-orang lain yang mirip dengan ini. Nah, itulah powerful-nya di Facebook. Kita bisa mencari orang yang profilnya serupa dan kita bisa nawarin ke mereka. Oke? Nah, inilah kira-kira case study salah satu produk yang saya jual
dan kebetulan ini sistem bisnis dropship. Tapi iklan di Facebook tidak hanya dijalankan untuk online, tapi untuk bisnis offline atau jasa juga bisa. Nah, ini ada disclaimer. Oke, disclaimer. Tidak ada garansi specific result. Oke, jadi maksudnya, tapi Albert bilang 40 rupiah 40 per view, tapi kenapa saya iklan nggak bisa dapat? Misal gitu kan. Nah, kenapa nih saya bilang tidak ada garansi? Tujuannya apa sih? Karena tiap orang itu beda-beda. Kadang ada orang yang belajarnya cepat, ada orang yang belajarnya lambat. Jadi saya ingin Anda punya right mindset dari awal. Oke? Nah, misalnya setelah nih, Anda mau ikuti workshop atau mau ngambil Facebook online course, itu Anda mindset-nya dari awal udah harus jelas dulu bahwa some people gonna take some time to learn. Tapi kalau dengan ada konsep seperti ini, maka Anda belajarnya itu bisa konsisten. Jangan nanti Anda belajar, cuma 3 bulan, and then fail. And then Anda putus asa gitu. Oke, belajar Inggris saja butuh bertahun-tahun. Apalagi ini belajar marketing. Oke? Tapi yakin deh, dari pengalaman Danny, itu biasanya beberapa bulan itu udah bisa kita kuasai. Oke? Kalau misalnya Anda bisa belajar sendiri, atau kadang Anda bisa belajar dari workshop untuk mempercepat proses belajar Anda. Nah, jadi kesimpulannya, oke? Take away-nya adalah, ingat, banyak opportunity besar di Facebook. Oke? Audiensnya banyak, iklannya murah, targetingnya detail, dan Anda bisa tes dengan budget yang kecil dulu. Jadi nggak ada resiko. Ini adalah golden era untuk small business. Anda, bisnis sekecil apapun, sekarang punya kemampuan untuk reach audience dengan harga yang murah. Nah, ini juga, Anda sekarang practically bisa sell anything. Kenapa? Karena adanya detail targeting nih. Anda mau jual wine stopper dengan kucing juga bisa. Jadi mendadak semua barang di sekitar Anda jadi peluang nih. Oke, Anda ingat gunakan baik-baik kesempatan ini. Jangan nanti 3 tahun kemudian Anda baru mau mulai belajar, sedangkan kompetitor Anda atau teman Anda udah mulai duluan. Oke, 1 tahun itu make a lot of difference. Bro, termasuk buat yang jomblo ya. Benar sekali. Jadi bagian yang jomblo. Kalau ditolak sekali bisa jadi targeting gitu ya. Benar. Oke, nah yang terakhir ingat keep learning. Jadi ini ongoing proses. Jadi saya harapkan webinar hari ini bisa memberikan Anda insight bahwa Facebook Ads itu powerful banget. Jadi make sure Anda keep learning, don't stop learning. Oke, semoga bermanfaat. Ini saya kembalikan ke Danny ya. Alright, thank you so much nih Albert nih. Oke, so guys, ini memang benar banget ya. Jadi kemarin saya juga mulai bukan move sih, saya punya bisnis baru yaitu essential oil, if you know that. Kalau Anda follow Instagram saya, buat Anda yang belum follow Instagram saya, di follow @denny_santoso. Kemudian punya Albert juga Albert Leonardo ya di Instagram. Nah kemarin waktu saya menggunakan, waktu saya jualan ini ya, Albert ini kalau slide-nya udah kita muka aja kali ya. Boleh? Nah, ketika kemarin saya jualan essential oil pun, itu juga pakainya pakai Facebook dan Instagram. Mereka satu company ya, Facebook, Instagram, WhatsApp semuanya gitu. Jadi itu keren banget. Omset juga memang ratusan juta tuh langsung gitu. Jadi nggak ada zamannya kayak zaman gini deh. Ingat-ingat zamannya orang tua Anda atau mungkin kakek nenek Anda gitu. Waktu cari duit itu kayaknya setengah mati susahnya kan, harus banting tulang, energi, dan kalau nggak pun modal itu gede banget gitu, harus punya pabrik dan sebagainya gitu kan. Sementara Anda sekarang ini cuma butuh mobile phone atau laptop kayak begini, kemudian Anda udah bisa memiliki peluang yang jauh lebih besar daripada mereka zaman dulu gitu. Nah, anyway, mungkin kita sambil ini ya, Albert jawab pertanyaan-pertanyaan mereka ini udah mulai banyak. Boleh. Langsung aja kali ya, dari mana? Okay, so can you scroll? Probably we start from Kevin. 6 produk itu 6 website yang berbeda kah? Oke. Produk saya jalankan beberapa iklan. Oke, ini agak teknikal. Ya, yang teknikal kita skip guys. Guys, so untuk kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih strategik di sini. Funneling is fine. Kemudian kalau untuk yang teknikal kita ada kelas nanti tanggal 24-25 Februari di Medan. Jadi kita akan masuk ke Medan ya. Albert putus nih. So kita tanggal 24 dan 25 kita akan ada acara di Medan karena kita pengen banget untuk membantu teman-teman di Medan ya, supaya kemarin itu
nggak kayak misalkan habis belajar dari luar negeri, pulang, habis itu bingung mau bisnis apa, ujung-ujungnya buka cafe and restoran, which is okay gitu, buka cafe and restoran, tapi sayang banget kalau Anda melewatkan peluangan ini gitu, karena menurut saya zaman sekarang ini golden era itu, jadi dulu nggak ada, masa depan itu belum tahu gitu kan, kalau kalau gitu kan mending kita memanfaatkan ini semaksimal mungkin gitu kan. Jadi misalkan Anda pun punya cafe and resto, paling enggak Anda juga bisa memanfaatkan yang namanya Facebook ini untuk kasih tahu orang tentang cafe Anda, tentang resto Anda gitu. Jadi it's not totally all about online, online, and online gitu. Ini Albert kayaknya masih terputus ya. So, okay, I'm gonna help you guys. So, Albert udah bisa balik? Testing. Yep. Cuman gambarnya nggak gerak nih. Gambarnya nggak gerak, oke. Aku coba. Oke. Ya gini aja deh, biar enggak. Ya udah, langsung aja dijawabin ini pertanyaan-pertanyaannya. Waktu kita cukup mepet sih, hopefully bisa dibuat lebih cepat aja deh. Oke. Bagaimana kalau pakai Facebook Ads tapi kita nggak punya situs? Oke, itu bisa aja. Oke, bisa aja. Misalnya nih, bisnis sulam istri saya, sulam alis, itu juga nggak punya website. Jadi dia cuma punya Instagram, dan kita bisa iklannya itu nanti kita tulis bagian yang tertarik, itu kontak ke Line atau WhatsApp. Jadi bisa, no problem ya. Sama Essential Oil saya juga begitu kok, langsung pakai ke WA kemarin. Ya. Nah, ada nanya yang sulam itu pakai funneling nggak? Itu pakai funneling simple. Jadi, bro itu kayaknya suaranya apa ya? Bounce back. Oke. Nah, itu pakai funneling simple, maksudnya seperti apa? Kami buat video branding, buat video branding. Jadi video branding ini nggak jual. Jadi kemudian kita retarget orang yang menonton video branding. Nah, iklan yang kedua ini yang retarget itulah yang iklan menjual. Jadi funneling simple. Kita yang masih newbie, kemudian punya dana sedikit. Oke, dananya sedikit. Lalu cara kita iklan Facebook Ads, pinjam uang orang dulu atau pakai dana saudaranya? Oke, kalau yang seperti ini, itu saran saya Anda sisihkan sebagian, Anda income Anda, itu Anda sisihkan sebagian untuk testing beriklan. Jadi ibaratnya Anda kalau belajar bahasa Inggris kan tiap bulan perlu membayar uang kursus gitu ya. Nah, kalau ini juga sama, Anda sisihkan, anggap aja uang kursus Facebook gitu, Anda testing iklan. Jadi kalau misalnya budgetnya udah habis, ya udah Anda tes lagi bulan depan. Jadi konsisten gitu, jangan budget udah habis, and then menyerah gitu. Oke? Aku tambahin deh. Kalau buat aku sih mending gini deh, mending ketika Anda ngetesnya begitu, kalau memang Anda nggak punya budget, sambil belajar, paling nggak Anda sisihkan dulu, kemudian belajar, kemudian Anda kerja ikut orang dulu, di mana kerjaan Anda diikut orang itu adalah tentang Facebook Ads juga. So, sambil Anda bekerja, Anda digaji, Anda pakai dana iklan dari bos Anda juga belajar. So, you got everything. Jadikan ini sebagai portfolio. At least, Anda harus bisa bikin usaha dari bos Anda itu berhasil dulu. Bayangin aja kalau Anda bikin usaha orang lain, dibiayai orang lain, masih belum bisa berhasil, apa yang membuat Anda bekerja sendiri pasti berhasil? Nah, maksudnya, jadi kalau buat saya kan memikirkan seperti itu, lebih strategik aja, jadi lebih aman. Jadi Anda ngetes is fine, tapi ikut orang, kerja di mana Anda juga di bagian itu. Yang salah besar adalah ketika ngetes, kemudian boncos, habis itu berhenti, kerja ikut orang, di mana bidangnya totally different. Benar-benar totally different, di mana Anda nggak belajar Facebook Ads sama sekali, di pekerjaan Anda itu, Anda ngumpulin duit, hanya untuk diboncosin lagi. Itu namanya bakar duit, sayang banget gitu. Jadi kalau bisa waktu bekerja itu, sekalian langsung praktek Facebook Ads. Jadi Anda dapat experience, Anda dibayar lagi, Anda pakai duit orang itu lagi, gitu. Tapi paling enggak Anda nggak bisa tahu-tahu totally nggak ngerti apa-apa, tahu-tahu kerja kayak begitu ya nggak diterima juga, gitu. Paling enggak Anda pernah ngikutin kelas atau pernah belajar dan sebagainya, lebih resmi dan sebagainya, itu lebih mendingan lah daripada Anda totally blank terus tahu-tahu ngikut terus ya orangnya nggak mau juga gitu kali. Itu that's from me. Terus ini ada nanya, apakah semua produk yang harus dijual secara self selling?
adakah produk yang bagus dijual secara hard selling? Oke, biasanya kalau produk yang lebih mahal, itu kita perlu customer journey yang lebih panjang. Tapi kalau produknya cuma ya 100-200 ribu, itu nggak usah soft sell, langsung hard sell aja juga bisa. Contoh kalau misalnya Anda jual baju, jual casing, itu kan nggak usah soft sell kan, itu langsung aja tawarin ke orang. Oke, apakah websitenya bisa pakai blogspot atau beli domain? Dua-duanya bisa, mau pakai blogspot bisa, mau beli domain juga bisa. Oke. Oke, semakin banyak belajar tentang bisnis, pasti berpulang pada mindset. Bisa dijelasin nggak mindset seperti apa yang harus dimiliki? Nah, mindsetnya itu banyak sih. Nah, mindset yang benar. Nah, mungkin ini sharing. Ini pakarnya mindsetnya, coba. Pokoknya kalau belum nyampe itu berarti mindsetnya belum benar gitu deh. Terus yang kedua adalah find a mentor. Itu udah pasti deh. Kalau nyari sendirian juga lama banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan nyari sendirian, baru mau berhasil, habis itu Facebook update algoritma. Nah loh, itu buyar deh kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri sih, saya nyari mentor. Itu pasti nyari mentor. Kemudian prinsip di Facebook is always testing. Always be testing. Ya. Itu nggak bisa dipungkiri. Ada yang bilang, saya udah belajar, udah bayar mahal-mahal, disuruh ngetes lagi buat apa belajar gitu. Nah, that's totally mindset yang benar-benar salah gitu. Karena di apapun Anda harus ngetes di sini. Kemudian Anda ngeluarin uang di Facebook, itu bukan ngeluarin uang. Anda bukan bakar duit, Anda cari data. Problemnya adalah kalau udah ngeluarin uang, dapat data, terus kagak bisa baca datanya. Nah, itu problem gitu. Jadi, makanya Anda perlu belajar untuk setelah ngambil data ini diapain gitu. Jadi bukan cuman kayak, oke, saya spending di Facebook, and then jackpot, and then kaya raya. It's impossible, guys. Anda dikasih Facebook itu data. Nah, data ini loh yang diolah, baru Anda bisa profitable. Jadi mindset kayak gini harus dipahami banget. Kemudian, pixel itu butuh waktu untuk di training. Jadi nggak mungkin, kayak anak kecil lah. Pixel itu kayak anak kecil di mana Anda latih dulu, baru dia akan bekerja untuk Anda. Nggak mungkin anak Anda baru Anda masukin ke TK, habis itu Anda berharap 3 hari berikutnya, cari duit dong buat saya. It's impossible gitu ya. Jadi jangan berharap cepat kaya. It's about your skill. Jadi it's not about Facebook bisa kagak bisa, tapi it's about your skill. Jadi kalau Anda belum berhasil ngaca, itu problemnya di situ itu. Facebook always naik turun gitu, dan always ada yang berhasil, always ada yang kagak pernah berhasil gitu ya. Naik kagak berhasil, turun juga kagak berhasil gitu. Itu juga ada. Jadi itu semua sih mindset yang saya pikir menjadi kunci di sini. Ini ada pertanyaan, dua orang menanyakan pertanyaan sama. Beberapa hari ini Mark Zuckerberg mengumumkan mengenai newsfeed Facebook Ads. Apakah berpengaruh para Facebook Ads gitu ya? Oke, kalau nggak salah, Mark announce kalau untuk bisnis itu reach-nya semakin kecil. Karena Facebook akan mengutamakan konten-konten dari friends Anda atau family Anda. Nah, justru ini menunjukkan bahwa Facebook Ads semakin penting. Karena berarti artinya Mark Zuckerberg dia lebih prefer kalau Anda mau reach audiens Anda itu gunakan iklan. Oke, di sinilah malah kalau Anda tahu cara berikan di Facebook itu Anda bisa memiliki competitive advantage dibandingkan kompetitor Anda. Oke. Question, Ko Denny, Jakarta kapan ada kursus Facebook Ads? Yang tadi kan di Medan, yang Jakarta. Iya, Jakarta nanti kita announce ya. Kita belum fix ya tanggalnya ya. Belum fix ya. Okay. Iya, belum fix ya. Kalau Facebook Ads lewat Bukalapak itu gimana ya? Karena di Bukalapak sekarang menawarkan iklan langsung lewat Facebook Ads dan lebih simple. Oke, saya belum pernah pasang produk di Bukalapak, tapi asumsi mungkin mereka menawarkan jasa iklan. Nah, tapi itu berarti Anda serahkan iklan Anda ke orang lain, ya, which is okay kalau Anda mau. Tapi menurut saya sih, karena Facebook, iklan sosial media itu begitu penting, saran saya sih kalau bisa tim Anda atau Anda sendiri itu bisa menguasainya. Jadi kita jangan outsource orang lain. Komunitas atau mentor seperti apa yang kau rekomendasikan? Nah, yang tadi ada di depan Anda berdua ini. Yang ada di depan Anda dua-dua ini.
Ada rencana workshop di Jogja? Workshop di Jogja kita belum sih. Tapi gini guys, mindsetnya gini sih. Saya aja lah tadi barusan apply mastermind lagi, itu di Amerika. So terbangnya aja sendirian, itu PP-nya aja udah 20 juta, PP-nya doang ya. Itu 2 kali setahun, belum bersama dengan istri saya. So untuk terbang ke sana PP aja, itu sudah 40 juta, belum hotel, belum akomodasi makan. Itu. Kenapa saya ngelakuin itu semua? Itu baru acaranya doang ya, baru akomodasinya doang ya. Acaranya sendiri sih sekitar 700 juta kelasnya harganya. So, kenapa saya ngelakuin semua itu sih? Karena saya believe bahwa hasilnya itu jauh lebih besar daripada biaya yang saya keluarkan. Kalau sebaliknya, buat apa saya ke sana? Iya kan? Nah, think about this. Banyak sekali yang kayak kemarin tuh, kemudian datang dong ke Riau gitu. Saya bilang datang aja ke Jakarta. Terus akhirnya dia bilang, enggak deh kalau gitu saya belajar dari Riau aja pelan-pelan sih gitu. Ingat, ketika Anda belajar Facebook pelan-pelan, artinya apa? Begitu Anda nguasain, Facebook udah ganti algoritma. Facebook update algoritma hampir kayak tiap minggu, 2 minggu sekali update. Jadi pelan-pelan, itu bukan jalan keluar. Kedua adalah, kalau untuk bayar tiket aja dari Jogja misalkan ke Jakarta atau ke Medan dan sebagainya, belum bisa, ini ngomong belum bisa bayar ya, bukan belum bisa ninggal anak kecil di rumah ya, it's totally different. Maka biasanya itu akan agak berat untuk spending iklan Facebook, karena spending iklan Facebook biasanya lebih besar daripada harga tiket pesawat, apalagi domestik. Itu, jadi mindsetnya itu mesti benerin dulu. Bayangin aja, kalau Anda nunggu di Jogja, dan ternyata Jogja baru kita adain tahun depan, maka Anda akan ketinggalan setahun. Gimana kalau misalkan bukan sehari, kalau misalkan sebulan, Anda bisa mendapatkan 1 miliar, bahkan lebih. Saya pernah kita pernah berapa ya kemarin itu ya? 3 minggu kalau nggak salah. 3 minggu itu 11 miliar kalau nggak salah, itu pernah. So, if you think about that, setahun depan, belum tentu Facebooknya sebaik sekarang. Kita nggak pernah tahu ya tahun depan ya, saya bukan peramal ya, Facebook mau kayak apa, mau kayak apa gitu. Tapi, for me, kalau memang Anda mau mendapatkan hasil yang maksimal, kejar. Bukan nunggu. Kalau nunggu, itu jelas-jelas totally wrong mindset. So, it's not waiting. Digital itu mesti dikejar. Itu yang paling penting sih. Rene, berapa budget minimal yang relevan kita gunakan untuk tes iklan? Nah, jadi untuk Anda yang masih awam atau masih baru, itu nggak usah khawatir, saya harus budget besar gitu, nggak. Karena untuk lokal Anda bisa mulai budget as low as 30.000, 50.000 per hari juga udah bisa. Oke, maka biasanya di workshop itu kita ajari cara testing dari seperti apa, baru nanti pelan-pelan kita tambahkan budgetnya. Jadi nggak sembarangan iklan. Saya termasuk orang yang sangat awam dengan data. Gimana caranya supaya bisa baca data Facebook? Banyak banget, metricsnya banyak banget, tapi ya nggak semuanya kita baca. Jadi biasanya di workshop kita bahas tuntas matriks apa aja sih yang penting yang perlu kita baca untuk bisa meningkatkan selling kita, sales kita. Udah nih, kalau untuk pemula saran dari MLabs atau Elite atau Facebook Ads? Beda, itu gini, kalau DM Elite itu untuk belajar strategi bisnis dari saya personally, mindset semuanya, itu DM Elite. Kemudian DM Labs itu basically komunitas untuk support. Jadi Anda di situ bisa nanya jawab ke tim saya, ke teman-teman yang lain semuanya, kita sharing-sharing di situ. So it's kind of different, karena di DM Labs itu lebih kayak ke support ya, ke action gitu. Kemudian Anda juga dapat video-video tentang misalkan bagaimana membuat landing page, bagaimana membuat email marketing, itu. Kalau Facebook Ads, itu Anda datengin traffic tadi. Jadi kalau misalkan DM Elite, bayangkan Anda membangun sebuah Disneyland. Disneyland nih. Habis itu Facebook Ads, itu untuk mendatangkan traffic dari luar menuju ke Disneyland ini. Jadi penting dua-duanya, karena apa? Karena kalau misalkan Disneyland aja tapi nggak ada trafficnya, maka Anda punya bisnis tapi nggak ada yang datang, sama aja. Anda nggak dapat income. Cuman kalau Anda belajar Facebook Ads doang, Anda bisa datangin orang, tapi Anda cacang, maka Anda juga nggak akan Anda bisa Facebook ngerti, CTW ngerti, website conversion ngerti, tapi kok boncos mulu, jualannya kecil dan sebagainya. Anda nggak ngerti namanya value ladder lah, Anda nggak ngerti tentang funnel, sayang gitu. Jadi itu sebuah kombinasi yang memang harus dipelajari. Anda bisa bikin bisnisnya, Anda bisa datangin orang ke bisnis Anda. So, penting banget sih buat saya.
Oke, ini yang tanya tentang contoh target. Aku rasa ini terlalu detail untuk dibahas di webinar ya. Right. Karena semuanya pernah iklan. Oke, I think this last question, bro. Ini ada maksud kalau kita, gimana? Maksudnya mastermind itu gimana Pak? Komunitas orang-orang positif yang ingin sukses ya. Semua ingin sukses ya, udah pasti ya. Tapi mastermind itu gini, mastermind itu biasanya cuma sekitar 20 orang. Jadi kalau saya kemarin barusan buat di Bali, itu 20 orang ngumpul, kemudian kita duduk melingkar begitu, ada satu orang yang duduknya sebagai hot seat. Istilahnya Anda sharing bisnis Anda, background Anda, goal Anda, problem Anda itu apa. Jadi Anda sharing di situ. Nah, setelah Anda selesai sharing, maka teman-teman yang lain ini, sebanyak 20 orang ini, semua berusaha membantu Anda mencapai goal Anda. Jadi kalau misalkan Anda punya, saya punya problem nih, saya punya produk bagus banget, tapi misalkan distribusi saya nggak ngerti kemana, saya nggak ngerti jualannya gimana, tapi saya yakin produk ini bagus banget. Maka mungkin ada satu orang di sini yang mengatakan bahwa, oh, saya cari produk kayak begitu nih, saya punya jaringan gede banget, saya punya distributor kayak ratusan orang atau ribuan orang, yuk kita kerjasama aja. Maka Anda langsung booming bisnis Anda. Intinya kayak gitu. Jadi mastermind itu mengkonekkan orang-orang yang pengen bisnisnya maju, pengen istilahnya mencapai goalnya, dibantu dengan banyak orang langsung. Jadi modelnya bukan seminar ataupun workshop. Seminar atau workshop kan satu orang berbicara ngajarin ilmu. Nah kalau mastermind itu lebih besar lah cakupannya. Kita sharing intensif lah, biasanya sekitar 2-3 hari lah. Kalau yang kemarin saya di Bali 5 hari karena dihitung termasuk datangnya, check-in-nya sama check-out-nya. Tapi acaranya sendiri itu sekitar kita 3 hari full kemarin. Lumayan, 1 hari 15 jam, jadi siap-siap aja. Dari jam 9 pagi sampai jam 12, setengah 1 malam. Every day. Jadi lebih intensif bro daripada yang ke Bali kemarin. Yang kita pernah ke Bali dulu sih. It was really intensif kemarin. Oke. Ini ada satu lagi nih, mindsetnya udah bener kok, budgetnya yang belum mengizinkan, masih keep trying. So, balik lagi, mindset. Oke, gini, Anda bisa mulai kerja sama orang, Anda bisa mulai misalkan consult sama orang, kemudian, kemarin kayak begini, saya punya essential oil nih, saya punya minimum order, jadi buat saya, itu saya juga ngefilter orang yang menjadi reseller saya. Jadi saya menetapkan ada minimum order sekian botol gitu untuk menjadi reseller saya. Nah, orang yang mindsetnya belum siap adalah ketika disuruh minimum order, kemudian budgetnya nggak cukup, dia memilih untuk berhenti. Nah, ini mindset yang menurut saya sangat salah banget. Why? Gimana caranya maju kalau budgetnya nggak cukup? Gampang, men. Anda ngelakuin PO kan? Anda ngomong aja ke semua teman Anda bahwa Anda lagi buka PO untuk essential oil. Nah, setelah ketemu sekian banyak orang ini semua mau beli, barulah Anda beli di saya langsung bab. Selesai. Minimum order tercapai. Minimum ordernya kita nggak minta kayak 100.000 botol gitu kan. Sementara saya kalau misalkan harus, saya bikin, tadi barusan ngomong sama manufacturer yang lain, saya barusan ngomong sama pabrik di luar sana, mintanya 100.000 gitu. Karena kalau nggak 100.000 katanya nggak cukup ini untuk production-nya lah dan sebagainya lah. Dan di sini kan saya nggak minta 100.000, paling hanya beberapa juta rupiah. Di mana beberapa juta rupiah pun itu jauh lebih kecil daripada Anda bisnis offline. Di mana Anda harus sewa ruko misalkan. Sewa ruko kan berapa puluh juta itu minimal itu. Nah, jadi digital itu sebenarnya memudahkan kita secara teknologi, scalingnya juga bagus, untuk mulainya juga murah. Nah, kalau ininya semua udah bagus semua seperti ini, tapi kemudian kita back off karena mindset, kan sayang banget kan? Berarti ya memang mindsetnya yang perlu dibenerin. You don't need skill, you need to fix the mindset first. Karena ini CPU-nya itu. Nah, untuk sukses sebenarnya ada 3. Yang kalau saya di mastermind kemarin ada 3. Ada beberapa hal ya. Jadi gini, kita ada 2 sisi. Ada problem internal, mindset, atau problem eksternal. Kalau misalkan Anda technical skill, kemudian Anda butuh jualan kemana, Anda butuh distribusi kemana, itu external skill. We can help you. But internal skill, internal problem, mindset dan sebagainya, ini Anda yang bisa benerin. Karena ini di otak Anda sendiri itu. Jadi, Anda harus membenarkan internal problem dulu, sampai benar, baru belajar eksternal. Ya, jadi nggak bisa eksternal dibenerin, belajar Facebook, belajar semuanya gitu. Kan tetap aja nggak bisa apa-apa. Gitu. Jadi problemnya di situ. Nah, untuk sukses, itu ada 3 yang Anda butuhkan. Anda harus tahu juga. Oke, so first, apakah Anda butuh skill? Apakah Anda butuh knowledge? Apakah Anda butuh network? Anda harus tahu itu. Orang yang butuh network, simple. Oh, saya butuh jaring distribusi, saya punya produk, simple. Jadi ketika ketemu dengan kita cuman bilang, dan punya nggak networknya untuk jualan barang seperti ini? Oke, kita cariin barangnya, networknya seperti apa gitu. Butuh knowledge misalkan. Dan saya nggak tahu caranya cari duit kayak Albert bilang tadi. Saya nggak tahu caranya cari duit 100 juta per bulan. Saya cuma tahu caranya cari duit 3 juta per bulan.
Oke, kita tunjukin nih ada caranya nih, Albert baru sharing. Yang Albert sharing barusan, itu knowledge. Bahwa Facebook itu bisa untuk mendapatkan 100 juta sebulan. Nanti Anda banyak banget, kalau Anda perlu knowledge banyak banget. Bahkan teman-teman di luar negeri kemarin, ada anak muda umur 19-20 tahun, omsetnya 1 triliun setahun. Can you imagine that? Knowledge-nya gimana coba itu? Ya kan, kita jadi tahu. Oke, terakhir adalah skill. Oke, saya tertarik bahwa Facebook bisa menghasilkan 100 juta, saya pengen tahu, tapi saya nggak ngerti caranya. Saya nggak bisa pakai Facebooknya. Ini namanya Anda butuh skill. Jadi kalau Anda butuh skill, solusinya simple. Anda datang ke workshop, Anda belajar. Ini skill. Jadi Anda harus tahu Anda butuh yang mana. Kalau Anda bilang, saya nggak tahu saya butuh yang mana, ya udah berarti Anda butuh semuanya. Intinya kayak begitu. So hopefully it answer your question, guys. Wah, Albert sampai out nih. Oke. Jadi manain dulu DM Labs, Elite, atau Facebook Ads. Semuanya mana dulu ya, diambilin satu-satu karena itu saling terkait gitu ya. So, Albert silakan dilanjut. Kita punya mungkin ya sebentar lagi lah ya waktu gitu. Ya, okay. International dropship biasanya kalian pakai email marketing juga kah atau cuma optimasi di Facebook? Jadi ya awalnya traffic awal dari Facebook Ads, tapi Anda follow up-nya itu bisa dengan menggunakan email marketing juga. Oke. Tadi aku sempat ke logout bentar bro, ada beberapa question yang miss. Mungkin bisa bacain mana question yang bisa kita ambil. Kayaknya udah deh, yang lain nggak tahu gimana. Ini kasih sampel dong kalau kasus yang kita jual adalah produk minuman filter. Kalau produk minuman filter pengguna FB yang seperti apa yang bisa ditargetkan? Minumannya tergantung apa dulu nih kayaknya ya kalau kayak gini ya. Ya kalau minum filter, ya basically kalau produk Anda itu bisa digunakan oleh semua orang, cowok, cewek, semua umur. Basically Anda bisa target semua orang. Kenapa? Karena iklan di lokal itu murah banget. Jadi misalnya saya iklan Sulam Alis, itu saya juga nggak target enggak. Pokoknya Jakarta, umur sekian, selesai. Oke, kenapa? Karena nggak perlu, karena memang iklan di Indonesia masih murah banget gitu. Anggap aja, walaupun orang nggak tertarik, ya anggap aja brand awareness. Oke, kok kalau yang target ad, apa bisa target gimana bro? Udah nggak apa-apa, lanjutin aja. Oke, aku lanjutkan ini. Untuk target ads, apa bisa target ke follower dari Facebook page milik orang lain? Bisa. Oke, bisa banget. Oke. Ini ada lagi, kalau produk yang kita jual profitnya 10.000, apakah relevan kalau dijual di Facebook Ads secara hard selling? Atau better saya iklan untuk mendapatkan reseller dengan membership 100.000? Tapi gimana mendefinisikan audiens untuk reseller? Apakah parameter audiensnya sama dengan buyer? $10.000. Tadi pertanyaannya apakah perlu pakai soft selling atau funneling gitu nggak? Apakah bisa direct pakai Facebook Ads? Pertanyaannya boleh. Oh bisa. Justru kalau produk murah aku nggak usah bangun funnel itu kan corong ya. Jadi funnel itu adalah karena kita membangun customer journey dari mereka aware sampai mereka consider sampai akhirnya mereka membeli. Jadi kita nggak langsung menjual, tapi kita pakai funnel pelan-pelan mengedukasi mereka. Jadi kalau produk yang murah itu nggak perlu menggunakan funneling, langsung aja jual gitu. Tapi kalau produk yang lebih mahal, misalnya 1 juta ke atas, itu ya mungkin kita perlu mengedukasi mereka dulu. Apalagi kalau produk Anda itu ya produk baru yang masih belum common, masih belum umum di pasar, itu lebih perlu lagi edukasi. Ada ini dari Muhammad, mana yang lebih powerful, Facebook Ads atau SEO? Facebook Ads bro, totally Facebook Ads bro. SEO Anda nggak bisa injek gas. SEO itu oke, bukan salah. SEO is a bonus. Jadi tetap kalau Anda bikin artikel, bikin website, Anda pakai SEO is fine. Tapi Anda nggak bisa membuat orang yang mencari produk Anda jumlahnya 1.000, besok jadi 10.000, atau lusa jadi 100.000. Itu nggak bisa pakai SEO. Tapi Anda bisa pakai Facebook Ads. Ya, dan ya SEO itu nggak bisa kita scale dan nggak bisa kontrol.
totally out of our control. Kita bergantung pada Google. Iklan Google apakah ke page pertama atau enggak. Tapi kalau Facebook Ads, begitu Anda menemukan iklan yang bagus, produk yang bagus, itu Anda tinggal nambahkan budget, Anda bisa scaling sampai miliaran. Oke, SEO nggak bisa. Cara target ke Facebook page milik orang lain. Ya, nanti di targeting itu kita bisa milih. Kalau memang page itu muncul sebagai targeting, kita bisa milih di bagian interest. Oke, masukkan aja nama page-nya. Itu bisa. Saya pernah baca soal customer persona, itu membantu nggak dalam targeting? Itu membantu banget. Persona atau customer avatar, itu kalau Anda bisa buat, itu sangat membantu untuk membantu Anda menentukan targeting dalam Facebook Ads. Oh iya, satu hal yang saya lupa bilang ya. Ketika Anda belajar Facebook Ads di kelas digitalmarketer.id, especially yang di Medan kayak begini, maka Anda bayar sekali. Dan Anda boleh melakukan riset seumur hidup gratis. Itu yang paling kerennya sih sebenarnya. Karena tiap kali ada event baru, tiap kali ada workshop baru, biasanya kita memberikan update-update terbaru. Di mana itu Anda boleh datang gratis, lifetime, seumur hidup. Anda tinggal booking aja ke panitia, selesai. Ya, jadi nggak tiap kali ini bayar, tiap kali ini bayar. Kita benernya memang cuma ingin membantu sebenarnya. Kita pengen help you guys untuk belajar Facebook Ads. Cuman kenapa kita kasih harga? Ya memang karena kita juga nggak pengen semua orang yang nggak ngerti, mindsetnya belum siap, total itu benar-benar kayak masuk kelas hanya untuk keluar lagi dan nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu ya, dalam konteks mindsetnya. So hopefully itu jadi filter gitu. Jadi kita juga mau berteman dengan orang-orang yang punya niat baik lah untuk sama-sama belajar dan menghargai orang lain gitu. Itu kenapa ada harganya. Tapi datang sekali, habis itu berikutnya, it's totally free. Totally free. Lifetime gitu. Itu ada namanya risetnya di kota yang sama atau beda-beda? No, it's free. Jadi totally asal judulnya sama, Albert yang ngajar, Facebook Ads Mastery, punya DM Labs, punya DMID, mau dimanapun Anda boleh. Jadi Anda misalkan ikut di Medan, kita bikin di Surabaya dan Anda mau ikut lagi gitu, silakan, boleh datang, fine. Okay, thanks a lot dapat ilmu baru. Nah, ini yang saya senang. Kalau webinarnya bermanfaat, itu kami senang banget gitu ya. Iya. Thanks, Didi. Itu yang dicari. Oke, I think lagi, bro. Iya, kayaknya udah deh ya. Udah overall sih udah cukup ini. Kalau yang technical kita jawab di kelas, karena kalau technical dijawab agak tricky ya. Karena kita nggak bisa coret-coret juga, nggak bisa demoin juga, dan waktunya cukup terbatas banget. So, Abad ada last message before we close this webinar? I think Facebook Ads itu saya sering mengatakan ke teman-teman dekat saya, ke saudara saya itu kalau bisa luangkan waktu 1 hari 1 jam deh minimal, mulai belajar iklan di sosial media, dalam hal ini Facebook Ads. Karena percaya deh, Facebook Ads change my life personally and it change our businesses. Jadi dulu aku nggak pernah kepikiran kalau bisnis kecil itu bisa tumbuh sebesar itu, karena aku selalu mikir, wah harus kalau mau scaling itu butuh investasi yang gede, dan saya nggak punya modal awal. Tapi dengan adanya Facebook, sekarang mendadak semua yang Anda lihat itu bisa dijadiin bisnis. Karena Anda punya kemampuan untuk mentarget audience dengan murah, itu kuncinya. Jadi saya sangat menyarankan bagi Anda, ini golden era, manfaatkan baik-baik kesempatan ini, belajar Facebook Ads. Yes, thank you so much, Albert. Yes, thank you so much, Albert. Kalau dari saya simple aja, digitalmarketer.id ada karena Facebook Ads, semuanya. Dan Anda udah lihat sendiri ya, digitalmarketer.id, Anda browse, kita punya event sampai di Bali, sampai ada dari luar negeri datang semuanya. It's all totally karena Facebook Ads. Jadi kalau nggak ada Facebook Ads nggak bisa. Saya bikin essential oil juga benar-benar depend on Facebook Ads. Jadi dengan kuasain itu aja, Anda bisa melakukan banyak banget bisnis opportunity di luar sana. Jadi nggak terpatok dengan satu bisnis lagi. Saya akan sharing juga di kelas nanti bahwa membangun bisnis itu bisa multiple bisnis. Jadi nggak cuma satu bisnis aja. I think itu aja. Thank you so much guys untuk yang sudah nonton. Buat reply-nya mungkin saya akan upload, tapi masih butuh waktu ya untuk uploadnya ya. So thank you so much guys. Sekali lagi kalau ada apa-apa, just message us atau email ke info@digitalmarketer.id. Saya ketik di situ ya, info@digitalmarketer.id. Acara kita di Medan tanggal 24 dan 25 Februari di Medan. So, sekali lagi, thank you so much guys. Have a good night and bye-bye guys. Yes, thank you guys. Bye.